Oke, bayangin pencurian terbesar abad ini. Bukan perampokan bank bersenjata lengkap, tapi pencurian di dalam labirin digital raksasa yang sama sekali nggak kasat mata. Hari ini, kita bakal bongkar gimana kecerdasan buatan, spesifiknya reinforcement learning, lagi benar-benar merevolusi cara kita bertahan dari serangan siber kelas kakap. Ini tuh ibarat kisah digital heist modern, di mana AI sekarang udah bergeser posisi jadi penjaga gerbang utama kita. Langsung aja kita mulai. Coba deh posisikan diri kalian sebagai seorang musuh digital. Kalau kalian mau nyusup ke sebuah sistem yang super penting, apa kalian bakal repot-repot dobrak pintu depan yang udah dijaga ketat berlapis-lapis? Ya pasti enggak kan? Kalian pasti nyari jalan pintas, celah dengan rintangan paling sedikit. Nah, pertanyaannya, gimana caranya para hacker ini selalu bisa nemuin celah tersembunyi yang bahkan pemilik sistemnya aja nggak sadar keberadaannya? Bagian pertama, kita bahas dulu soal pola pikir seorang peretas dan gimana mereka memahami labirin jaringan. Peretas di dunia nyata itu aslinya sangat metodis. Mereka nggak asal serang. Mereka memetakan jaringan kita layaknya sebuah labirin yang rumit. Nyari rute paling aman buat gerak tanpa ketahuan sampai ke aset paling berharga kalian. Jadi, buat nangkap mereka, para defender siber ini harus mikir dan bertindak persis kayak mereka. Disinilah penetration testing atau uji penetrasi jadi sangat krusial. Ini ibarat simulasi serangan di dunia nyata. Tim keamanan bakal nyoba ngebobol sistem pertahanan mereka sendiri buat nemuin jalur-jalur rahasia tadi sebelum penyerang aslinya sempat masuk. Masuk ke bagian kedua, batas keamanan siber tradisional ngomongin soal masalah skala dan waktu. Masalahnya sekarang, arsitektur jaringan kita tuh udah makin masif. Jadi pendekatan uji coba manual oleh manusia jelas udah mulai ketinggalan zaman dan kerasa terlalu lambat. Ada satu analogi yang pas banget buat ngebandingin keamanan tradisional dengan ancaman modern. Bayangin sistem keamanan kalian itu kayak sebuah bendungan raksasa yang lagi nahan volume air yang luar biasa besar. Serangan modern itu nggak datang sebagai satu ledakan gede di tengah bendungan, tapi mereka pakai sistem otomatis buat nyari dan ngeksploitasi ribuan retakan mikroskopis di saat yang bersamaan. Kebayang nggak? Mustahil banget buat operator manusia nambal ribuan retakan itu satu persatu pakai tangan. Dulu, alat otomatis nyoba metain skenario serangan pakai sesuatu yang disebut attack graphs. Tapi, ini punya kelemahan fatal. Graf serangan ini bakal terus membengkak secara eksponensial seiring makin besarnya jaringan kalian. Ujung-ujungnya ini cuma nyiptain lautan data yang nggak relevan. Ibaratnya bukan lagi nyeri jarum di tumpukan jerami, tapi justru bikin tumpukan jeraminya makin banyak. Kita jadi kehilangan fokus ke jalur serangan yang sebenarnya paling krusial. Lanjut ke bagian ketiga, AI sebagai senjata baru keamanan yang benar-benar mengubah aturan permainan. Pas cara-cara lama tadi udah mulai kewalahan sama skala jaringan, para ahli keamanan cyber ngenalin pergeseran paradigma yang gokil banget. Poin krusialnya ada di teknologi yang namanya reinforcement learning atau RL. Secara simpel, RL ini adalah cabang AI di mana sistem belajar ngambil keputusan terbaik murni lewat proses trial and error yang diulang-ulang. Coba bayangin kalian lagi belajar nyiimbangin sebatang pensil di ujung jari. Kalian pasti terus ngelakuin penyesuaian kecil kan? Kalau seimbang, dapat skor atau reward. Kalau jatuh, kalian belajar dari kesalahan itu. Nah, AI pakai prinsip presisi dan adaptasi yang persis kayak gitu. Sekarang di bagian keempat, mari kita bedah cara kerja reinforcement learning dan logika di balik AI ini. Terus gimana prinsip nyimbangin pensil tari dipakai di keamanan cyber? Jawabannya ada di siklus fundamental ini. Ini tuh ngebentuk semacam permainan petak umpet super logis yang jalan terus-menerus di dalam jaringan IT kalian. Pertama, ada agent, si hacker AI kita. Dia bakal ngambil aksi, entah itu gerak atau ngeksploitasi, di dalam lingkungan. Yang pastinya adalah jaringan perusahaan kalian. Tujuannya apa? Buat ngejar reward setinggi mungkin karena berhasil nyape target sambil tetap berada di bawah radar, alias mode siluman. Siklus ini muter terus secepat kilat komputasi, nyisir setiap sudut pertahanan kalian. Biar lebih kebayang, jaringan dinamis tempat si AI beroperasi ini dimodelkan sebagai Markov Decision Processes atau MDPS. Membandingkan ini sama attack graph statis yang jadul tadi, ibarat ngomongin cara nyetir mobil. Pakai MDPS itu ibarat kita lagi nyetir dan bereaksi dinamis sama kondisi jalan di depan kita. Sedangkan graf statis, itu tuh kayak nyoba nyetir mobil dengan aman sambil baca peta kertas segede baliho di depan muka kalian. Kaku banget, bikin pusing sama info yang kebanyakan dan pastinya rawan banget kecelakaan. Bagian kelima, praktek AI di dunia nyata, ngomongin gimana mereka mengeksekusi heist digital ini. Di atas kertas, konsep ini emang brilian. Tapi apa jadinya kalau agen AI canggih ini benar-benar dilepas di jaringan perusahaan sungguhan?
Nah, ini nunjukin dengan jelas gimana AI nyelarasin misinya sama pola serangan dunia nyata. Coba lihat kontrasnya. Kalau target prioritas itu crown jewels atau data yang paling berharga, AI langsung ditugasin buat nyari jalur terpendek ke sana tanpa micu alarm. Kalau tujuannya pencurian data, AI bakal metain rute pelarian yang paling aman. Dia nggak pakai nebak-nebak, dia secara presisi ngebentuk taktik peretas buat ngidentifikasi di mana letak titik buta pertahanan kalian. Skenario ini bukan cuma simulasi acak. Bayangin ada penyerang nyelinap masuk, dia tahu persis lokasi data sensitif kalian, dan dia udah siapin rute kabur yang perfect. Dengan ngerahin AI yang fokus nganalisa crown jewels, nyari jalur eksfiltrasi dan rute pengintaian, sistem pertahanan kita lah yang bakal nemuin rute-rute bayangan itu duluan sebelum si penyerang sadar. Intinya, kita ngebajak peta harta karun si hacker sebelum mereka sempat nginjikin kaki ke dalam. Lanjut ke bagian ke-6, masa depan perang cyber dan ancaman perlombaan senjata AI. Evolusi ancaman tuh nggak pernah tidur. Dan jujur aja, kita sekarang lagi nyaksiin awal dari eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada satu kutipan yang powerful banget dari riset ini. Norma baru di masa depan adalah menggunakan AI untuk melawan AI. Para pelaku kejahatan di luar sana juga terus beradaptasi. Mereka udah mulai pakai AI buat ngotomatisasi serangan kompleks mereka. Jadi, punya pertahanan berbasis AI itu bukan lagi sekedar pelengkap yang keren. Ini udah jadi syarat mutlak kalau kalian mau selamat. Kenapa saya bilang mutlak? Karena begitu hacker pakai mesin pinter buat nyerang, waktu reaksi yang kita punya bakal nyusut drastis jadi cuma hitungan mikrodetik. Balik lagi ke analogi bendungan tadi. Pas bendungan kalian diserang pakai algoritma dari ribuan titik seketika, manusia yang kerja manual nggak bakal mungkin punya kecepatan buat nambal itu semua. Pada akhirnya, skala, otomasi, dan kecepatan AI lah yang bakal jadi penentu mutlak siapa yang bisa bertahan. Buat nutup analisis mendalam kita kali ini, coba deh renungin pertanyaan krusial ini. Di era perang AI lawan AI yang udah di depan mata ini, siapa yang akhirnya bakal nguasain labirin digital kalian? Apa itu agen pertahanan pintar yang kalian bangun? Atau malah algoritma otomatis milik sang penyerang? Masa depan keamanan siber bukan lagi soal seberapa kuat atau banyak orang yang kalian punya, tapi siapa yang pegang model AI paling tangguh? Gimana menurut kalian? Persiapkan sistem kalian dari sekarang, dan sampai jumpa di pembahasan inovasi berikutnya.